Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta, dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik. Timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke. So jika kalian merasa resonate, berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys. Dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema keinginan dari dalam hatinya untuk koneksi ini. Cie, kira-kira keinginannya apa ya? Mungkin kalian hubungannya sedang berada di fase terpisah, LDR or separation mungkin, atau memang ya sedang break up ya, untuk sementara seperti itu. Memang lost contact, tetapi masih selalu terkoneksi dan kalian masih selalu merasakan koneksi dari dia, saling men-trigger satu sama lain. Dan saya akan dibreedingkan sebenarnya keinginannya untuk koneksi ini apa sih. Oke guys, saya akan dibreedingkan untuk kalian. Semoga ini adalah readingan yang membuat kamu menjadi nggak penasaran ya, karena ya mungkin selama ini kamu merasakan proses dari koneksi ini ya. Jadi kamu tuh tahu bahwa dia merasakan apa yang kamu rasa, seperti itu. Saya yakin kalau sudah terkoneksi seperti ini, dia pun merasakan apa yang kamu rasa, seperti itu. Dan pastinya dalam energi koneksi ini, dari kamu ataupun dia pasti sama-sama memiliki keinginan ya. Kok terkoneksi seperti itu, harapan dan keinginannya itu apa sih sebetulnya dari dalam hatinya ketika masih merasakan, masih terkoneksi dengan kamu, seperti itu guys. Oke guys, ini dia keinginan dari dalam hatinya untuk koneksi ini. Saya akan tarik energi pasangan kalian yang masih selalu terkoneksi dengan kamu. Oke, thank you. Five of Cups. Saya lihat di sini ada kekecewaan. Kalian dealing dengan seseorang yang merasa kecewa ya, dengan mungkin situasi, atau memang harus begini prosesnya, harus ada tower moment. Nah, ini dari saya tarik energi pertama, saya udah nyesek. Ini pun nyesek. Udah nyesek guys. Kadang kan kalian agak tahu ya, saya waktu opening itu, nah kadang-kadang agak berat, kadang-kadang agak sangat ringan, seperti itu ya. Setiap readingan pasti bawaannya beda-beda. Dan di sini saya lihat ya ada kekecewaan ya, mungkin dari dia, tapi juga bisa mungkin dia mengecewakan kamu, bisa seperti itu. Atau memang ya situasinya sedang membuat kalian merasa dua-duanya kecewa saat ini. Oke, kita akan lihat lebih deep lagi. Tuh, Four of Cups is not joking. Rindu guys, ada kerinduan untuk mengulang momen bersama. Berarti betul-betul berjarak ya. Tuh, Eight of Cups. Secara physically kalian lama nggak ketemu loh ya. Ada jarak, ada sesuatu ya. Dan di sini Ten of Pentacles. Tetapi sebetulnya kalian merasa selalu happy saat terkoneksi ya. Ada happynya yang nggak mungkin sedih terus, karena teringat memori indah pastinya kan. Energi cinta juga nggak selalu bikin kamu kecewa ya. Seburuk apapun pasangan,
atau mungkin kamunya mungkin sok kesel apapun, pasti ada masa indahnya kan, seperti itu. Jadi kalau aku lihat ya sebetulnya dia orang yang mampu membuat hatimu berbunga-bunga Ci. Dan di sini ada Ace of Wands. Ya kadang-kadang saat terkoneksi dia rindu kabar dari kamu, dan bisa vice versa. Oke, thank you. Wow, too much ya, but it's okay. Wow, akan ada kesempatan ke depannya, akan ada rekonsiliasi hubungan, oke? Dan ya, kalau aku lihat untuk kalian yang beberapa dari kalian yang sedang sangat sibuk dalam pekerjaan, saya rasa setelah dia nggak sibuk, dia akan big effort untuk menuju ke kamu ya. Jadi saat ini dia betul-betul mungkin sudahlah hubungan dengan kalian agak galau, tetapi beruntungnya dia disibukkan dengan pekerjaan menuntut dia sibuk ya, jadinya ya agak sedikit terhibur seperti itu, agak sedikit ada pelarian. Nah itu bagus ya kan, bagus untuk kesehatan beneran, kesehatan pikiran, kesehatan mind, body, soul ya kan, seperti itu ya. Kalau aku lihat akan ada effort dari dia setelah dia memiliki time, mungkin planning time dulu. Di sini ada Two of Swords ya, betul-betul ada yang no komunikasi, terblok, atau memang kalian memutuskan untuk break up dulu deh, seperti itu. Three of Cups. Wow, akan ada celebrate, akan ada perayaan, mungkin perayaan pertemuan, honeymoon, holiday, bisa seperti itu, karena ini kan proses ya. Oke guys, so saya akan shufflekan. Wow, terbalik. Untuk kondisi hubungan kalian, Seven of Wands, saya lihat kalian sama-sama bertahan sih ya, secara energi, secara perasaan masih bertahan sih guys. Tuh, saling introspeksi. Wah, it's good job ya, kalian melakukan hal yang tepat ya, introspeksi, mencari pencerahan ya. Setelah kalian introspeksi, merenungi, mencari pencerahan, mencari motivasi ya, akhirnya kalian merasa bahwa yang terbaik itu kalian ya. Dia merasa kamu yang terbaik, kamu juga merasa dia terbaik, seperti itu tuh. Tapi hanya keadaan dan waktu yang masih ke hold ya, ketunda, seperti itu ya, karena beberapa urusan hidup ini kan gak hanya melulu love life-nya aja yang harus berjalan ya, kehidupan karir kamu, kehidupan finansial kamu juga harus ikut apa ya, maksudnya kamu prioritaskan, seperti itu. Line of Swords, sudah rindu, sudah banyak yang memendam rindu. Di sini ada Five of Pentacles ya, feeling lonely, kesepian, rindu, kesepian. Tapi apa boleh buat, memang harus begitu ya. Hidup ini nggak selalu, walaupun mungkin dalam relationship juga jangan mengharapkan pasangan kita untuk selalu ada untuk kita, menghibur kita. No, ketika kita dalam relationship itu karena kita sudah siap untuk sharing cinta kasih, untuk berbagi, untuk mengekspresikan cinta, bukan untuk mengharapkan orang membahagiakan kita. Itu salah besar mindset. Even ya dalam hubungan harus seimbang, tapi dimulai dari pribadi, lepas pribadi dulu. Misalnya kalau setiap cewek berpikir bahwa oh saya mau punya cowok, dan sebetulnya saya nggak punya cowok juga, saya sudah happy, tapi my life juga need partner ya, butuh orang untuk kita sayang, untuk berbagi cinta kasih, untuk kita mengekspresikan cinta dan blessing. Nah itu mindset udah bener. Ketemu laki-laki, ketemu cowok yang punya mindset seperti itu, saya juga udah mandiri, apa aja bisa, udah dibiasa kok, diajarin sama orang tua untuk mandiri, cuci baju sendiri. Sampai sekarang saya sudah kerja, sudah bisa menghandle diri sendiri, dari bangun pagi sampai malam saya bisa melakukan pekerjaan rumah saja. Sebetulnya saya juga bisa mandiri, tanpa cewek pun saya bisa hidup. Tapi saya punya life, saya harus butuh partner untuk ya meng-create happiness dalam rumah tangga. Jadi saya memutuskan untuk memiliki pacar. Nah kan seperti itu, karena saya butuh orang untuk diajak sharing, berbagi cinta kasih, mengekspresikan cinta kasih, seperti itu.
Kalau setiap manusia di dunia punya mindset seperti itu, aman dunia. Nggak ada orang menuntut, nggak ada orang begging, nggak ada orang menyakiti, nggak ada orang merasa disakiti. Seperti itu guys. Itu semua tergantung kualitas kita, karakter, value kita, seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah matang di dalam karakter, kita sudah merasa bahwa hubungan ini ya tanggung jawab kita self love dulu dengan benar, baru mencintai pasangan. Tapi giliran kita sudah self love, oke, mencintai pasangan, ketemu pasangan yang masih berantakan dia punya karakter, jadi mungkin ketika kamu berbuat baik dimanfaatkan. Nah, karena belum balancing, mungkin kalian salah orang atau enggak memang kamu harus lebih belajar cara selektif, bisa seperti itu. Oh iya dong, kita jaga diri hidup kita aja dengan semua usaha ya. Kita dilahirkan orang tua untuk berbahagia ya, walaupun ya judulnya kita lahir ke dunia untuk bayar karma dari past life kita, tapi kan kita juga harus ada effort untuk diri sendiri supaya kita berada di situasi yang tetap happy ya, dari dalam diri sendiri, kan seperti itu. Jadi kenapa kita harus ketemu orang yang harus menuntut kita, menyakiti kita? Ya enggak banget, intinya seperti itu. Jadi ya dari sini kita bisa menyimpulkan ya guys, bahwa memilih pasangan itu ya harus selektif sih kalau menurut aku. Karena kalau sembarangan, misalnya kamu orangnya tulus, memberikan kasih sayang, terus tapi kamu berhubungan dengan orang yang mindsetnya itu masih minus gitu loh tentang relationship. Misalnya pikirannya dia tuh partner hidup, pasangan hidup itu untuk dijadikan orang yang membahagiakan dia, bukan orang yang dia bahagiakan ya nggak balancing. Nah itu yang sering terjadi. Jadi ketika ada kadang-kadang dalam relationship dua pribadi itu, yang satu sudah tulus ikhlas memberikan ya, because love is give, kasih itu memberi bukan meminta. No ya, nggak usah diminta, dunia ini nggak usah diminta, alam semesta nggak usah diminta. What is give, kita akan receive, seperti itu automatically. Apa yang kita berikan ke orang lain akan kembali ke kita. Apa yang kita blessingkan, memberkati orang lain, misalnya pagi-pagi hello, good morning, have a nice day, semoga kamu selalu diberkati Tuhan hari ini, semoga kamu sehat, itu back lagi ke kalian, energi positif itu ya, nggak sembarangan ya. Itu baru melalui perkataan kita, belum kalau perbuatan, misalnya dengan pasangan. Nah, kamu misalnya mencurahkan perhatian untuk pasangan kamu ya semuanya, pokoknya kamu sayanglah, banyak effort, banyak mengekspresikan cinta dengan dia. Tapi kalau kamu salah pilih dia, orangnya belum maksud ya, keasikan akhirnya memanfaatkan. Wah, ini harus pakai logika loh guys. Jangan kamu ngikutin perasaan, nggak apa-apa aku cinta dia, no, jangan. Kita selamatkan diri sendiri dulu, jangan salah pilih orang, selektif dong ya. Jadi ketika kamu sudah memiliki mindset yang bagus, inner yang bagus ya, kamu harus lihat karakter dulu. Ini orangnya kira-kira bisa membuat aku lebih bertumbuh gak ya, seperti itu. Even kita bisa bertumbuh dari hal buruk ataupun jelek, kita bisa bertumbuh tergantung kualitas kita. Misalnya ada juga yang seperti ini kasusnya, ketika misalnya seorang lady ya, cewek itu berpacaran dengan cowok. Nah ceweknya sudah tulus mengasihi, berkorban, kadang dibohongin walaupun dia tahu, dia diam. Itu bukan karena dia bego, tidak ceweknya, tapi ceweknya itu karena try untuk to be positive ya, being positive ya. Ya sekali dua kali dibohongin keenakan. Nah cowoknya ini gombalin terus, pokoknya motivasinya ada motivasi memanfaatkan. Nah
ya kita harus pakai pikiran kita. Wah, kayaknya nggak sevibrasi nih, nggak semindset. Nah seperti itu dong ya, harus dong guys balik arah ya. Jangan terus kita terpuruk karena tapi aku cinta dia. Jangan. Di dunia ini laki-laki seperti pasir di laut. Andai ini vice versa, mungkin perempuan yang memanfaatkan kalian. Kalau kalian yang nonton ini adalah men ya, cowok ya, kalau perempuan yang suka hanya maninya terus, ya jangan ya. Kamu juga ada fase dimana misalnya keuangan kamu down, nanti gak ada uang, abang ditendang gitu, gimana ya kan. Nah dari sini sudah jelas bahwa kebahagiaan itu tanggung jawab diri masing-masing. Kalau kita dalam relationship kita bisa saling membahagiakan itu karena kesadaran kalian sudah sama-sama dewasa dan mengerti arti kehidupan. Seperti itu ya. Ingat, kebahagiaan itu tanggung jawab masing-masing, diri masing-masing. Kalau kita sudah berani dalam hubungan, berarti sudah siap untuk sharing, memberikan kebahagiaan. Seperti itu. Tetapi tengok-tengok juga partner kalian. Kalau kalian terus yang memberikan terus, ya lelah kalau nggak ada dari dia. Makanya dianya nggak salah juga, andai kamunya ada effort terus tulus ya dengan dia, terus dianya memanfaatkan, ya dia nggak salah juga. Memang pengetahuannya seperti itu ya, mungkin dari dia, knowledge-nya dia, ilmu yang dia miliki seperti itu, caranya kan semuanya membentuk karakter kehidupannya. Mungkin nggak pernah diajarin begitu dengan orang tuanya, ya it's okay, it's you me gitu aja ya. Cari yang satu vibrasi, yang satu ya, yang pokoknya satu level ya, satu level pemikiran atau satu level mindset dengan kamu, itu baru kamu akan bertumbuh bersama. Tetapi terkadang ya memang itu ada, kalau misalnya kamu memang sudah benar-benar cantik kepribadiannya, ketemu dengan sosok yang cowok ya, yang mungkin dia perangainya, karakternya jauh di bawah kamu, tetapi karena kecantikan kamu itu nggak tergoyahkan ya. Intinya dia mau ngapain, kamu hanya punya strateginya. Dia mau mencoba menembus, memanfaatkanmu, kamu punya strateginya. Nah dia bisa belajar dari kamu, biasanya ada seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ya, jadi mungkin dia beruntung ya, cowok ini beruntung kalau memiliki cewek yang punya sifat bisa merubah dia menjadi up. Nah itu juga ada. Dan nantinya kamu lebih belajar lagi dari dia. Misalnya karakternya dia bad ya, karakternya dia itu very low, misalnya masih suka berbohong. Ditanya, malam minggu kemarin kita nggak dating, kemana lo? Ada di rumah gitu, padahal dia main sama temennya, even sama temennya, tapi kan harus jujur. Nah itu udah bohong ya kan. Kamu mungkin diamkan, walaupun mungkin kamu orangnya lebih smart dari dia, tapi kamu diamkan. Tapi lama-lama gantian, malam minggu nextnya, terus kamu bilang sama dia, saya ada acara dengan teman. Mungkin dia di rumah ya kan, dan kamu saat ada acara dengan teman, kamu mencoba video call ke dia, hai aku di sini dengan teman. Nah itu kan effortnya kamu, bagaimana kamu give ya, biar cowok kamu itu percaya dengan kamu ya kan. Nah nanti dia lama-lama ngikutin kamu. Kalau dia pergi dengan temannya, dia akan video call, memberikan apresiat untuk kamu, meyakinkan kamu, memberikan kepercayaan. Ini loh saya sama teman, nggak sama cewek lain, seperti itu. Itu perlu dibangun guys. Kalau kamu berawal dari, seringkali kebanyakan memang berawal dari perbedaan karakter ya. Perempuan biasanya lebih mature ya, lebih dewasa seperti itu. Jadi terkadang ngelit dulu kalau masalah perombakan karakter atau feelings atau tujuan purpose kedepannya, seperti itu. Biasanya perempuan itu ngelit, tapi sepintar-pintarnya kita perempuan, kita kedudukannya ya memang kepala rumah tangga, nantinya kan laki-laki. Jadi kita bagaimana menjadi pengayom, tapi ngasih tahu dia loh, ini loh kamu sebetulnya itu hebat, laki-laki yang hebat begini supaya dia blooming. Nah nanti setelah laki-laki itu sudah up ya karakternya, dia bisa sukses, bisa kerja disiplin ya, nggak ada bohong-bohong lagi soalnya. Nah sukses kan
dia nanti akan tanggung jawab tentang materi ke kamu, ke anak-anak kalau sudah rumah tangga. Seperti itu caranya kerjasama itu. Tapi kalau energi kalian mungkin dari background keluarga yang sama-sama masih ada balancing, tapi kadang-kadang kalau kalian lihat-lihat ya, saya agak nyesek lihat-lihat kalau kalian sudah masuk dalam relationship, kalau terlalu jomplang harus pakai logika, jangan teruskan. Itu sih pesan saya ya. Dan kita lanjut, itu kondisi hubungan kalian. Oh ya, di sini ada Knight of Cup ya, saya kira akan ada yang menuju ke kalian. One more card tuh ya, akan ada yang menuju ke kalian setelah dia nggak sibuk kerja. Jadi ya mungkin kalian ada yang silent treatment ya, berada di fase yang saling mendiamkan. Udah gitu ketambahan sama-sama sibuk, jadi kan belum ada waktu untuk menyelesaikan. Tapi secara energi kalian introspeksi kok, saling ya merasakan, saling menyadari bahwa oh yang terbaik itu dia. Seperti itu guys. Oke, so saya akan shufflekan dari Love Oracle. Wow, saya udah ngoceh lama banget ya nih. Oke, kita akan lihat dari Love Oracle. Di sini ada self worth ya, supaya kamu terjaga dalam relationship. Sadari bahwa kamu itu yang berharga menurut kamu, utamanya ya kamu, bukan pasangan kamu ya. Jangan suka galau gara-gara pasangan. Fokus dengan diri sendiri ya, fokus dengan diri sendiri. Dan di sini ada need time, takes time ya. Kalian self love dan ini butuh proses ya, memang yang gak ada yang instan, karena dalam relationship itu untuk saling belajar dalam penjajakan ya. Girl with a snake, kalau aku lihat ya ada beberapa dari kalian yang sedang mencoba menghindar. It's okay ya, karena perbedaan karakter tuh. Separation ya, betul-betul silent treatment seperti itu. Tapi cinta kalian luar biasa. Kalian menyadari setelah ada jarak ya, jadi kalian sama-sama menyadari kamu yang terbaik tuh. Nanti lama-lama karena dia nggak bisa ngelupain kamu, lama-lama ya dia akan mengabari kamu, terus ada pertemuan. This is relationship, karmic relationship. Jadi ada past life journey tuh, new phase, on off ya, masih ada continue-nya seperti itu. So ya, pasti dia akan mengabari kamu kalau dia udah nggak sibuk dalam pekerjaan. Oke, saya rasakan akan ada yang soon, mungkin dalam minggu ini ya, this coming weekend maybe ya. Today is Friday right, jadi ya sepertinya akan ada banyak dating. Wow, jangan lama-lama guys kalau marahan ya. Kita harus berusaha, ada effort. Kalau kamu masih menilai pasangan kamu ini masih bisa dipertahankan secara karakter, secara masa depan, dipikir, jangan hanya masalah perasaan. Oke guys, itu dia kondisi hubungan kalian. Saya akan shufflekan. Ini dia keinginan dari dalam hatinya untuk koneksi ini ya, untuk hubungan ini maksudnya ya, karena yang lancar kan koneksinya. Wow, keinginannya dia tetap akan menjadikan kamu adalah ratu di hatinya. Kamu tuh pemilik hatinya ya, pemilik hatinya guys. Tuh kadang-kadang dia merasakan feeling loss ya, dia merasakan feeling loss ketika harus saling mendiamkan dengan kamu ya. Di sini ada the Fool ya, keinginannya kalian itu mulai dari nol lagi, ada new fase ya, new phase, ada fase baru seperti itu. Jadi udah marahan ya sudah, seperti itu kan, ada on off ya seperti itu. Dan ada Knight of Swords, nanti akan lebih terbuka lagi harapannya dia seperti itu, keinginannya itu seperti itu. Pantas dari awal tarik energi, baru opening udah nyesek banget. Nah ini cinta segitiga ya, dia berharap akan ada komunikasi untuk yang cinta segitiga ya. Walaupun saat ini kalian masih ada yang saling marahan ya, harapannya ya bisa berkomunikasi lagi seperti itu. Dan ada yang berharap hubungan ini terus berjalan. Tuh, King of Cups
keinginannya ya, ingin membuktikan cinta untuk kamu ya, itu keinginannya guys. Wow, it's so beautiful energy. Saya akan shufflekan dari Soul Journey Oracle-nya. Ada humor, bawa energinya relax, jangan terlalu tegang, oke? Blame, jangan menyalahkan siapa-siapa. Memang dalam relationship harus ada pertumbuhan. Pertumbuhan harus melalui perubahan. Kadang sakit, kadang menyebalkan, kadang bikin kamu happy, kadang bikin kamu bangga. Perubahan itu. Nah, imagination, fokus dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu angan-angankan, apa yang kamu khayalkan, yang kamu imaginationkan, seperti itu. The health ya. Pilih relationship yang sehat dalam komunikasi ya, seperti itu. Sehat dalam ya saling berbagi cinta kasih. Nggak boleh ada ketakutan dalam hubungan, harus ada balancing ya antara kamu dan dia. Balancing dalam pertumbuhan juga. Denial, kalau aku lihat ya terkadang kalian mencoba untuk baik-baik saja, walaupun mungkin perasaan kalian ya ada galonya, ada penasarannya, ada ragu-ragunya, seperti itu. Freedom nih yang paling penting dalam hubungan itu, jangan fokus hanya dengan pasangan, tapi fokusnya dengan diri sendiri. Bebaskan diri kalian menjadi siapapun kalian, jangan takut ya. Kamu harus memberikan kesempatan kepada pasangan menjadi dirinya, dan kamu juga harus menjadi diri kamu sendiri. Freedom, kebebasan dalam mengekspresikan cinta tuh harus bijaksana. Pastinya kamu dan dia beda cara mengekspresikan cinta. Kalau kadang-kadang sometimes kalian itu ada persamaan ya, mungkin memang ada samanya, tapi nggak mungkin sama plek sama nggak ada. Manusia nggak ada yang plek sama nggak ada, pasti akan ada perbedaannya. Jadi ya harus ada kebebasan ya. Kamu harus mengerti dia, mungkin tabiatnya dia juga harus mengerti kamu, seperti itu. Itu yang baik sih, yang supaya balance seperti itu. Oke, saya akan sampaikan untuk isi hatinya. Wow, sebetulnya ya dia menginginkan fase baru ya dalam hubungan. Ada sesuatu yang baru, bener-bener ya. Isi hatinya, dia orangnya lembut loh, ada yang sensitif gitu, perasa ya, intuisinya juga tajam. Tuh Eight of Wands, vibrasinya tinggi, jadi sering terkoneksi dengan kamu. Tuh kadang-kadang dia merasa lelah juga, nggak hanya kamu loh guys ya, sampai healing ya, karena merasakan cinta tapi kan belum menemukan jalan yang ada kesempurnaan ya, ada titik memang nggak ada yang sempurna, tapi paling tidak saling menyempurnakan di dalam mengekspresikan cinta kan. Kamu terkadang masih agak nggak setuju dengan cara dia agak nggak setuju dengan cara kamu, seperti itu. Jadi suka ada kekecewaan atau ketidakcocokan, itu ya pasti ya, dan kadang-kadang bikin dia lelah, kamu juga pasti lelah, sampai healing loh. Tuh Six of Wands ya, ada yang on the way ya, aku bilang tadi. Mungkin ya maybe this coming weekend kalian ada dating, dan ya sebetulnya saat ini ya dia masih enjoy dengan pekerjaannya dia. Tuh Four of Pentacles, dan ada yang masih ego juga. Nggak semuanya akan dating soon ya, kebanyakan juga masih perlu waktu untuk healing, untuk merilekskan diri, seperti itu. Two of Wands ya, memang saya rasakan banyak sekali di antara kalian yang sedang LDR atau jaraknya itu ya memang sedang separation atau silent treatment, jadi ada jarak tapi saling mengamati ya, saling memantau, mungkin saling stalking satu sama lain, seperti itu. Oke, saya akan shufflekan untuk lubuk hati yang paling dalam dari dia untuk kamu. I want to be more than friends. Dia menginginkan lebih dari sekedar teman. I don't like when people mention you. Dia tidak bereaksi apa-apa ketika orang menyebut namamu. I love when I saw you with someone. Ya, third party situation. I'm starting to understand our connection. Nah ini, jadi dia itu paham bahwa kalian ternyata memiliki koneksi batin yang sangat kuat. Jadi dia harapannya
keinginan hatinya ya, tadi yang sudah saya sebutkan itu keinginannya ya, yang paling strong sekali ya memang, oh my goodness, ada saya punya teman, tengok ada mosquito ya, ada nyamuk. Nyamuknya ikut hadir dalam readingan guys. Asal jangan gigit aja ya, kalau gigit saya hit dia. Oke, kita lanjut. I will wait for a sign from you. Ya, so ya dia akan menunggu sign dari kamu, mungkin menunggu masih marah nggak ya dia ya gitu kan. Bisa, bukan hanya dia yang marah, kamu juga bisa marah ya kan. You and I waktu yang ya kadang-kadang kalian masih sama-sama childish. So many things remind me of you. Ya, banyak hal yang mengingatkan aku tentang kamu, katanya. You were the best thing in my life. Sih, dia menyadari kamu yang terbaik untuknya. Oke? I look for you everywhere. Melekat, energinya melekat. Kamu selalu di mana-mana. Mau makan, kamu ada di piring. Mau tidur, kamu ada di bantal mukanya. Pergi tidur, kamu sudah di dalam mimpi. Semua ada kamu. Pokoknya kamu dan kamu. Oke? Dan ya saya yakin ini memang kalau aku lihat banyak harapan sih ya dalam hubungan ini. Jadi memang begini prosesnya, jadi harus sabar ya. Ini kebanyakan dari kalian memang penjajakannya dalam hal membalancingkan energi dan saling mengerti, mengenal karakter seperti itu. Oke? Untuk zodiak saya akan readingkan ada dari elemen tanah, Virgo, Capricorn, Taurus, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke? Dan untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini ada Virgo ya, tadi ada the Hermit, ada Virgo, ada Scorpio, ada Cancer, ada Capricorn, karena ada the Devil ya, the Devil, and ada the Temperance. Oke, saya kira itu saja untuk readingan paling strong. Untuk zodiak yang paling strong readingan kali ini, maksud saya seperti itu. So thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia meluangkan waktu mengikuti readingan saya. Semoga bermanfaat, dan harapan saya semakin hari energi kalian semakin mengalir ya, tidak tersendat-sendat seperti itu, dan kalian semakin shining soulnya, semakin indah dalam mengekspresikan cinta. Pokoknya makin menjadi orang yang memiliki aura cantik ya, inner beauty-nya itu terpancar sampai keluar. Orang melihat kamu tuh, nggak hanya glowing secara fisik ya, mukanya nggak hanya glowing mukanya, tapi pancaran inner beauty-nya itu betul-betul terpancar di muka, di aura badan kamu seperti itu ya. Karena apa? Karena kebaikan hati, kecantikan, inner beauty itu adalah magnet cinta terbaik. Gak usah pergi ke orang minta tolong untuk meletin orang, no need. You can do yourself ya, seperti itu. Setiap kita bisa melakukan sendiri, apalagi kalau kita melakukannya itu dengan naturally. Nah, hasilnya paten seperti itu guys. Oke? So mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. See you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.